Halo Mbak. Lemes amat. Puasa? Oh, puasa. Ngabuburit ini berarti. Enggak Mbak. Bener dong. Enggak. Sehat Semangat Mbak? dikit dong. Oh siap dong pendekar. Oh, siap pendekar. Lagi di mana, Red? Di rumah Mbak. Di rumah. Reddy rumahnya di Bogor ya, Red? Ya di Bogor nih. Tuh, jadi kalau ada orang Bogor, sok atuh mangga mampir ke rumahnya Reddy. Reddy mungkin mau sapa Persita fans dulu sebelum kita mulai. Ya halo semuanya untuk Persita fans. Apalagi ya? Apa? Udah gitu doang. Dasar. Oh, tuh Messi-nya Persita. Apa kabar, Reddy? Baik ya? Alhamdulillah baik Mbak. Sehat. Sehat. Mbak sehat nih? Di rumah, alhamdulillah. Di rumah ngapain aja, Reddy, selama break gini? Ya kalau pagi kondisi jogging. Kalau sore Hmm, nih mungkin nanti habis live ya paling ball pilling aja lah sedikit. asik. Jadi 2 kali sehari dong latihan? Hah? 2 kali sehari dong latihannya? Ya kalau pengen dua kali. Kalau sekali ya pagi doang, kadang sore doang. Oh, yang penting kondisi tetap terjaga ya, Reddy. Pasti Mbak. Oke, Reddy ini kalau belum ada yang belum tahu, Reddy ini pengantin baru loh. Dia baru menikah. Kapan ya, Red? Aku lupa. eh apa yang Bulan Mbak? lalu ya Eh, dua, menikahnya? 2 bulan setengah lah sama sekarang. Oh, udah 2 bulan setengah. Cuma bisa cerita dikit, Reddy, kenapa akhirnya mutusin menikah walaupun dalam kondisi pandemi? Eh ya sebelumnya emang udah direncanain, mungkin Hmm. baru ketemu lah waktunya gitu. Ya, Jadi apa? terpaksa nggak ngundang-ngundang kemarin ya? Ya nantilah kalau udah normal Ada lagi. rencana resepsi, Ready? Ada Mbak. Oh, insya Allah nanti. Kita diundang nggak ya? Gue kegeran. Kalau ada nanti. Diundang semua deh, sama Persita fans yang mau datang, sok atuh. Apa bedanya Ready sekarang udah jadi suami? Ya mungkin kayak sarapan, makan semua ada yang masakin lah. Dulu kan juga ada yang nyiapin gepeng. Beda, dia nasi kotak. Jangan deh. Kalau Oh, ini ready, beda ya nasinya. Oke, Ready kalau nggak main bola sebenarnya Ready hobinya apa sih, Red? main PS, paling main layangan lah di sini di rumah aja. Beneran main layangan? Ya main layangan Mbak. Hobi sih dari kecil itu, sekarang baru ketemu lagi hampir lebih dari 5 tahun gak main tuh. Oh gitu, jadi masih jago ya main layangan ya? Yang jago sebenarnya ayam Mbak, bukan saya. Oh gitu. Kalau main PS di Persita siapa lawan yang paling susah, Red? Yang paling susah siapa ya? Aldi bagus, Aldi jago. Aldi. Aldi Yang paling ya, sisanya bisalah saya kalahin. Ready lah jagonya pokoknya ya. Oke, Ready kita ngomong dikit nih soal karirnya Ready di Persita nih. Eh, Bukan di Persita aja, tapi dulu waktu jadi awal sepak bola itu Ready umur berapa sih? Pertama masuk tim kayak eh, akademi gitu, kayak SSB Hmm, paling umur 13 tahun. hmm. Dari Di situ Bogor ya? ya di Bogor. Dari situ Hmm, masuk ke tim kayak Persikabo ya dulu usia 15 hmm, tahun, ya 17 tahun. hmm, Terus pernah wakilin Indonesia juga di hmm, MUPC tingkat nasional, tingkat hmm. Asia juga tuh. Oh ya, kapan itu Red? Itu 2011, Mbak. Oh gitu, sampai di mana jadinya? Sampai Asia aja sih karena kalah di seri. Hmm. Kalau sampai juara Asia itu ke Inggris sih, ke Old Trafford. Oh, tapi belum kesampaian ya. Belum, Mbak. Nanti suatu saat. Terus, tapi awalnya itu kenapa sepak bola sih, Reddy? Maksudnya apa? Ada latar belakang keluarga yang main bola atau kenapa Reddy-nya milih sepak bola gitu? Eh, saya tuh waktu kecil tuh saya jadinya di sekolahan ya main Hmm. kayak jadi kiper, cuma jadi gawang yang sebelah tuh
kalau habis hujan tuh basah terus. Jadilah saya penyerang dari situ, Mbak. Oh, Ya, oh jadi awalnya itu justru kiper ya, Redi? ya kiper. Dulu kiper banyak Hmm. juga dari kecil sampai sekarang ini masih ada nih bekas waktu kecil umur SD lah SD. Hmm. Iya ada. Kalau latar belakang pemain bola sih dari keluarga nggak ada ya. Saya sendiri doang. Hmm. Oh gitu. Jadi justru salah satunya di keluarga yang main bola ya? Iya awalnya sih nggak boleh saya main bola gitu, tapi ya akhirnya saya percayalah, yakin sama diri saya harus buktiin dengan prestasi. Ya alhamdulillah Hmm. sekarang bisa bermain untuk Sam- Persita. Asik. Jadi apa caranya Redi waktu itu ngebuktiin ke keluarga kalau akhirnya mau pilih jalan serius ke sepak bola gitu? Dengan prestasi sih Mbak awalnya. Hmm. Pokoknya setiap ada kompetisi atau apa, saya harus buktiin ke keluarga, ke orang tua kalau saya Hmm. bisa lah di sepak bola gitu. Akhirnya sekarang terlihat hasilnya ya, Redi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu kan sebelum ke Persita juga kayak tadi Redi bilang pernah di Persikabo juga, pernah di Persika juga ya. Redi kemudian balik ke Iya pernah Persika Karawang tuh, selesai Persika Karawang. Dari Persikabo ke Persika Karawang, sempat di Bogor FC juga sebelum era berubah ke Sulut kan waktu itu. Tapi Redi ke Persita itu dari PSIM ya, Red? Ya, dari PSIM Jogja. Waktu itu putaran kedua musim Liga 2 2019. Waktu itu apa sih pertimbangannya Redi sampai akhirnya mutusin untuk mau ke Persita nih gitu? Iya selesai pas putaran pertama dari Jogja, saya terus musim putaran kedua saya pindah. Ada pas sebelum pindah tuh hampir 7 tim lah yang nawarin saya. Asik. Alhamdulillah itu Mbak pokoknya. Alhamdulillah. Ada yang dari peringkat 3 besar, tapi saya nggak tahu kenapa saya yakin aja Persita tuh lebih target, pokoknya lebih bagus lah dibanding yang lain, itu lebih serius juga sama saya. Persita lebih serius sama saya, makanya saya juga harus lebih serius sama Persita, makanya saya pilih Persita. Oke, ada pertimbangan mungkin pemain atau pelatih atau siapapun yang akhirnya bikin keputusan Redi makin mantap waktu itu gabung sama Persita? Ya pertama saya disupport juga sama keluarga pun, saya nanya lah ya. Saya tanya ke keluarga, oh Persita juga kan deket sama Bogor ya, jadi saya nggak terlalu jauh pulang kayak lama banget, selagi bisa pulang. Terus di balik itu saya nanya juga ke kayak dulu bos saya tuh, bos Effendi, sama teman saya juga yang di PSIM, waktu itu dia ke Makassar, sekarang di Persita juga, Maitimu. Ngasih juga ke Persita, tanya. Saya udah nanya semua, saya juga makin yakin lah ke Persita. Tambah Pak Nyoman sebagai manajer juga ngeyakinin saya gitu. Buat saya ke Persita. Akhirnya saya ke Persita tuh. Rezekinya di Persita. Biarpun awalnya wah peringkatnya bawah nih, tapi saya lah pokoknya. Iya, waktu itu soalnya kita menutup putaran pertama memang peringkat Persita lumayan jeblok ya waktu itu, Redi. Kalau nggak salah 12 malah, tapi di awal-awal putaran kedua kita mampu bangkit lagi pelan-pelan ya, salah satunya mungkin karena kontribusi Redi juga kan, bener ya? Amin. Nah, bicara soal Redi ini musim lalu, pasti nggak lepas dari banyak yang nyebut Redi itu musim lalu seperti super sub lah gitu, ketika Redi masuk menggantikan pemain, mostly di babak kedua pasti ada sesuatu yang terjadi gitu. Aku ingat banget ada 2 pertandingan yang mungkin kita bisa highlight ya. Yang pertama waktu lawan Martapura di babak 8 besar di Palembang, itu waktu itu kita ketinggalan 1-0 malah ya, Red. 1-0 apa? Ya, aku lupa. Pokoknya balikin lagi, Redi masuk 2 gol langsung tuh, kayak selisihnya juga nggak lama, sekitar 10 menitan. Akhirnya kita menang jadinya 3-2 waktu itu. Gol teman-teman semua. Iya, banget. Itu golnya juga mirip kan ya, dia dari tengah, Redi langsung shoot langsung ke gawang. Tapi yang paling
Apa nih yang paling fenomenal pasti yang lawan PSMS karena waktu itu ada umpan dari Diego dari Penentu. kiri, penentuan benar, terus Ready yang akhirnya nyundul dan gol, kita lolos ke semifinal waktu itu. Gini Ready bisa cerita nggak masing-masing waktu 3 gol itu, terutama 2 gol lah ya lawan Martapura sama lawan PSMS itu, apa sih yang ada di pikiran Ready sampai akhirnya oke nih gue eksekusi nih gitu. Detik-detik sebelum gol itu Ready mikirnya gimana? Kalau pas lawan Martapura itu yang gol pertama itu eh, saya yakin aja pokoknya setiap bola yang saya tendang ke gawang itu harus gol karena saya cuma sebentar, saya main cuma sebentar, Bener. biar baru masuk tapi jadi pembeda lah, harus pokoknya harus menang. Saya selalu mikir gitu, itu aja di pikiran saya, mindset saya kayak gitu, pokoknya bolanya mau dari mana aja, mau masuknya pakai apa aja, pokoknya harus masuk kata saya. Ya pakai kaki ya, oh pakai kepala juga bisa. Badan bisa tuh. Oh, Jadi ya, bener. saya yakin aja pas saya dapat bola saya tendang aja udah. Alhamdulillah gol itu masuk tuh gol pertama. Apa juga saya selalu berdoa sambil main juga, saya berdoa semoga ada mukjizat lah. Ya pas gol kedua saya dapat bola muntahan itu ya dari Bang Egi ngoper ke Kito, tapi yang heading lawan tapi bola jatuh ke saya. Ya dari niat saya pertama tadi saya masuk nendang ke gawang harus gol pokoknya. Segala cara ya. Iya, karena saya sering main PS juga ya. Saya tendangnya pressing aja, Mbak. Oh, jadi ada ngaruhnya juga ya, Red? Lama-lama latihan di PS, jadi ada pengaruhnya sama teknik juga. Otaknya sedikit keasah gitu. Ya, asik. Nah, ini dia. Oke, sekarang yang bahas apa? Ya, karena berkat latihan juga, Mbak, pastinya. Benar-benar latihan terus-menerus, karena kita juga di sesi latihan setiap kali akhir juga ada sesi khusus untuk penalti, untuk free kick, itu selalu dilatih ya Red setiap kali latihan gitu teman-teman. Nah sekarang untuk ngebahas yang si gol fenomenal ini waktu kita lawan PSMS tuh gimana Red ceritanya, mungkin sebelum gol itu terjadi Ready apa yang mungkin ada arahan khusus dari coach waktu itu, karena Ready masuknya juga di menit-menit udah babak kedua, nggak terlalu nggak terlalu lama gitu. Menit 70 ya. 60 Pak, 60. Gimana itu Red waktu itu? 60. Pas itu saya ngelihat muka coach Widodo udah apa aja yang di pikirannya. Terus saya sebelum masuk juga dikasih tahu sama coach, katanya, ayo Red, kamu bisa, katanya, ayo buktikan, katanya. Dari situ saya benar-benar ke shoot kayaknya ya kalau gitu. Iya, sebelum saya masuk ya saya juga mikir saya harus tangan lagi buat tim, pokoknya saya motivasi saya ya itu saya didatangin tuh harus berguna lah ke tim Persita itu, saya harus berguna, pokoknya saya harus bisa lah, pokoknya saya masuk. Ya alhamdulillah saya juga di dalam lapangan, wah gimana lagi ini, kayak peluit tuh tinggal niup aja selesai semuanya gitu. Tapi saya dalam hati saya selalu berdoa saya harus nemu bola lagi kayak yang waktu lawan Martapura. Ya harus nemu bola, mau pakai apa penting harus masuk, saya mikir kayak gitu. Pokoknya mindset saya gitu aja, pokoknya saya harus cetak gol, saya pokoknya kayak gitu Mbak. Pas kayak gitu saya masuk, pokoknya kebenaran tuh ada ini juga teman saya orang Bogor tapi main di Medan tuh, Teddy Berlian kan. Dia tahu saya main di sayap kiri, dia di bek kanan. Pas saya masuk, kaki saya langsung dihantam sih sama dia tuh. Hampir saya sebenarnya tuh udah, wah ini nggak bisa bangun ini saya, aduh. Tapi saya yakin lah, saya rubah aja mindset saya, harus bisa ayo, masa lu baru masuk udah mau keluar lagi. Malu juga saya. Itu benar-benar baru masuk kan ya, udah dihantam sama dia. Saya sampai marah juga sama dia tuh, sampai saya katakan lah, karena saya baru masuk, kayaknya dia nggak suka banget gitu, kan bareng di PSM. Itu dia.
pas tapi ya udahlah, saya tetap dia respect, saya lebih respect. Ya udah, saya fokus, saya pokoknya ke pertandingan harus menang pokoknya. Alhamdulillah tuh waktu itu Diego dapat bola, saya lari ke tengah. Pas saya udah masuk ke kotak penalti, ada backnya Bruno Kashmir ya. Bruno. Ya Bruno pas Diego mau crossing kan dia kaki kiri, saya tahu dia nggak bisa gitu. Diego susah lah crossing kiri, makanya saya mundur lagi. Diego juga nekuk, pas Diego nekuk dia crossing pakai kanan. Saya selesai mundur, saya maju, saya curi bola dari Bruno. Alhamdulillah ternyata saya masuk ke gawang. Di menit-menit akhir yang menentukan. Saya selalu ingat itu menit 86, Mbak. 86 waktu itu juga, setelah itu soalnya extra time-nya cukup panjang ya, Red. Jadi serangan kayak deg-degannya double. Iya, emang di media itu kayak katanya Medan pasti lolos katanya. Main bola kan bukan matematika, jadi semua bisa terjadi lah. Asik, itu quote-nya dari Red itu, main bola bukan matematika. 1+1 di bola belum tentu 2 ya, Red? Belum tentu, Mbak. Bisa jadi 6. Ya, di situ saya mungkin jadi gol paling bikin saya terharu sepanjang saya main bola, Mbak. Iya, kita juga semua, maksudnya nginget itu juga masih bikin merinding sampai sekarang. Jadi momennya luar biasa memang. Gol Ready waktu itu pecah lah pokoknya. Badan saya tuh kayak wah, merinding lah pokoknya, itu kayak di bawah pohon beringin kayaknya. Berarti ada keajaiban. Ya, itu benar-benar keajaiban. Saya emang sama Allah lah, mintalah pokoknya harus gol pokoknya, cetak gol, harus menang pokoknya. Saya selalu kayak gitu mindset kalau saya main pokoknya. Kalau saya main itu saya benar-benar nangis, nggak bisa berhenti. Aduh, pokoknya itu emang benar-benar. Saya sampai meluk Mbak juga, ya baru juga sih ngeliat Mbak. Aduh, jangan dikasih tahu, pokoknya kita semua nangis waktu itu karena udah nggak ada lagi, maksudnya mau ngomong juga nggak tahu mau ngomong apa, karena memang itu yang kita harap-harapin gitu kan, karena krusial banget waktu itu, pertandingannya luar biasa. Itulah kenangan manis. Tapi ngomong-ngomong, sekarang Ready udah musim kedua di Persita, kira-kira apa sih yang bikin betah Ready di Persita nih? Ya, yang pertama alhamdulillah saya masih di Persita. Terus emang Persita tim bagus gitu, manajemen semua, kepelatihan, pokoknya fasilitas semua profesional lah, modern. Mungkin paling bagus menurut saya di yang saya main bola lah pokoknya. Ya, pokoknya kayak stadion. Itu yang bikin betah ya. Ya, semua kayak gaji, semua bonus itu, wah paling bagus lah kalau menurut saya. Poin. Oh ya benar tuh, itu poin yang tepat, gaji nggak pernah telat. Tapi Persita siapa yang paling dekat sama Ready? Musim yang sekarang apa musim lalu tuh? Musim lalu sama musim sekarang. Kalau musim lalu saya dengan sama Yusar Pandi, dia emang kemana-mana nemenin saya. Mirip sih soalnya. Kalau saya nggak pulang ke Bogor, dia nemenin saya di mes. Karena saya sendiri di mes kadang suka agak takut juga, Mbak. Dasar. Kalau sekarang, musim sekarang? Yang sekarang Toha. Saya deket banget sama Toha. Ya, karena sekamar karena sama dia. Sama, jangan ketularan ya ininya ya, rada-rada korsletnya. Ya, atau siapa yang nularin siapa ini? Kalau Ready sendiri ada target pribadi nggak, Red, musim ini, selain kalau Persita kan memang target kita awalnya 10 besar, walaupun ini baru 3 pertandingan kita udah stop dulu karena pandemi. Cuma secara pribadi, Ready apa sih cita-cita atau keinginan yang belum kesampaian mungkin di sepak bola maksudnya? Untuk tim Persita, Mbak, yang pertama ya semoga saya di Persita musim Liga 1 ini bisa dapat bermain yang banyak, banyak pokoknya, bisa banyak cetak gol juga. Ya pokoknya. Amin.
Ya 10 besar mungkin saya bisa lebih dari 10 besar, bisa 5 besar. Target mah kan Amin. bermimpilah setinggi-tinggi Setingginya. langit gitu. Tuh Betul. terjadi antara bintang-bintang. Asik. BBB ya, bukan bintang-bintang. Bukan, Mbak. Cuma tahu aja Tapi lah. secara pribadi, Redi mungkin di luar Persita sebagai pesepak, maksudnya karir sebagai pesepak bola apa yang belum di kesampaian gitu. Masuk timnas itu aja. Nah itu dia, itu cita-cita Senior semua orang ya. ya. Semoga Timnas senior. kesampaian, semoga ada jalannya. Amin ya Allah. Amin. Oke, ini ini banyak pertanyaan. Ini kita jawab beberapa pertanyaan dari Persita fans. Cuma ada beberapa juga tadi sama live juga ada yang nanya. Sebenarnya Reddy tuh pernah memang ikut sinetron Madun nggak sih? Pernah, Mbak. Jadi saya, saya Ini saya belum ceritain. tahu ceritanya. Coba ceritain. Jadi Reddy tuh pernah main sinetron, guys. Iya, pernah. Jadi saya waktu itu pulang latihan bola, saya dia teman saya, dia Tahun berapa nih? ngasih Tahun berapa? itu 2011-an kayaknya, 2011 Uh-uh. akhir, Mak. Waktu itu di mana Reddy 2011. main di? Eh, saya itu waktu itu Persikabo usia 17. Ya, Mm-mm. usia 17. Eh, Mm-mm. waktu itu saya dikasih teman ada tabloid gitu. Ternyata ada Mm-mm. audisi tendangan si Madun katanya. Nah, dia kayak gitu. Sedangkan belum pernah ke Jakarta sama sekali. Oke, Tapi terus? saya ya udahlah, saya pinjam uang itu ke ibu saya, ke saudara tuh Mm-mm. buat ongkos. Saya bilang mau ke Jakarta, mau ngapain? Mau main aja, pengen tahu Jakarta. Saya bilang gitu aja. Saya berangkat lah sama Terus? teman saya tuh, Bu, Mm-mm. sama teman dua tuh audisi lah di sana. Ternyata pas audisi Mm-mm. itu kita harus beli brand ya, brand susu ada, sama dapat permulir nanti 10.000. Mm-mm. Mm-mm. Sudah ngantri dari ribuan orang itu, ternyata harus pakai foto katanya, ukuran Mm-mm. 4x3 ribuan orang. Pas itu, oh ini nggak bisa. Akhirnya saya balik lagi di tukang tempat cuci foto. Mungkin sekitar kiloan saya jalan kaki itu. Oke, terus? Dari tukang aja itu sekitar 3 kilo. Wah itu emang benar-benar Terus? udah kita berangkat subuh-subuh. Uh. Masalah ya, dari sini kan jauh juga sih, naik Mm. kereta. Pas itu ya ikutlah audisi. Saya Mm-mm. udah cuci foto, saya antri lagi tuh. Pas Mm-mm. sudah selesai antri dari ribuan orang, ya udah saya audisi lah, nunjukin kemampuan masing-masing, kayak freestyle gitu ya, acting lah kayak gitu pokoknya. Ya udah Mm. saya sebisa aja kayak gitu. Mm-mm. Yang penting dia nyuruhnya kayak gitu, saya lakuin. Ya akhirnya itu jadi audisinya tuh emang hampir dari 30.000 orang lah kalau nggak salah, itu banyak banget pokoknya. Akhirnya terpilih, Itu Reddy? ya banyak banget. Udah sehari nanti 100 besar, jadi 2 hari itu, Mbak. Ya udah saya Oh, pulang kan, oke. Mm-mm. sehari itu sampai malam pulang. Nah sok subuhnya saya berangkat lagi, tapi sendiri karena teman saya nggak Mm-mm. lolos. Oh, Saya itu, oke. iya, sedangkan saya baru pertama kali itu baru naik kereta ke Jakarta itu. Saya, Oke. saya beraniin aja ya. Saya inget-inget aja, oh ini ya udah saya naik aja. Mm. Pas gitu ya udah saya lanjut tuh audisi tahap kedua, karena sebelumnya pas malamnya pas film itu ada nama-nama yang 100 besar Mm. di bawah itu, yang di TV itu, yang di bawah-bawahnya apa ya namanya, Iya, yang iya, iya. gambar ya, 100 besar. Ya udah saya berangkat lah sendiri ke sana. Saya ikutin audisi tahap kedua ya, yang terpilih semuanya cuma 10 orang dari ribuan Oke. puluhan, tuh cuma 10 orang.
Ya alhamdulillah saya kepilih itu, langsung tanda tangan kontrak selama 2 tahun minimal Oke. 200, ya 200 episode. Tapi Ya intinya berarti lu di Tendangan Si Madun sempat main kan? Jadi apa waktu itu jadinya? jadi Messi Pirang, rambut saya waktu itu Oh, merah. oke. Ya Berapa sekarang episode, Red? jadi Messi lagi ya. GR. Iya Waktu itu itu berapa episode jadi? hampir berapa puluh ya, saya lupa lagi Mbak. Pokoknya puluhan Hmm. puluhan episode ya. Akhirnya berhenti kenapa? Hampir 30 episode lah. Hampir 30 episode. Itu juga kan saya belum siap Mas sebenarnya. Jadi gimana tadi intinya kenapa akhirnya Reddy mutusin udah nggak mau lagi main sinetron, mau main bola aja? Itu karena saya dari jam 2 sampai jam 5 itu latihan bola. Dari Hmm. jam 7 malam sampai jam 7 pagi saya syuting. Jadi wah saya Istirahatnya nggak nggak kuat. ada. Nggak ada Mbak. Saya bukan robot. Saya Oh. bilang. Akhirnya saya nggak kuat di situ, drop lah gitu. Saya lebih pilih main Bola. bola kata saya. Nah, ini ada dari peringkat 2. Rahasianya apa, Bang? Larinya di lapangan bisa kencang gitu. Eh, Latihan, intinya latihan. Emang dulu waktunya saya sering ngejar layangan kali ya, sering lari-lari, jadi ke bawah gede saya sering mulu ini. Jadi Ya dari waktu, kebiasaan ngejar layangan ya? ya Mbak, dulu waktu kecil pernah jadi atletik juga sih, tapi main Oh, bola juga. pantesan. Oh, pantesan. Jadi bisa larinya bisa Bisa kencang lari. gitu dia jawabannya. Tuh, teman-teman. Tuh, bentar. Ada pertanyaan dari ini, Haikal 53. Sampai kapan Anda akan terus menggeluti profesi sebagai pesepak bola? Sampai saya eh, nggak dibutuhin sama tim sepak bola. Sampai kalau tenaganya dan skillnya masih ada, masih terus main ya, Reddy? Iya, iya Mbak. Tapi mungkin ada rencana, misalnya nanti udah nggak main bola lagi, kira-kira Reddy mau apa misalnya? Jadi pengusaha lah. Asik. Udah dimulai belum sekarang? Ya kalau di rumah sih udah usaha home industry ya, bikin sepatu Hmm. sama sendal. Tapi saya bikin sendal aja. Oke. Cuma saya pengen ke kuliner sih, pengen jadi kuliner yang banyak gitu. Nah, ini mungkin Reddy dari ini Haikal 53 juga. Apa pesan Anda kepada para pesepak bola muda? Untuk pesepak bola muda, Hmm. ya intinya tetap latihan, kerja keras, yakin, dan tidak lupa berdoa. Kalau semua keinginan itu emang harus dengan kerja keras dan doa agar bisa jadi pemain profesional. Betul, 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 betul. Nggak cukup doa doang, nggak cukup kerja keras, tapi harus kombinasi keduanya ya pasti ya. Tuh, benar. Oke, udah sih kira-kira itu aja dari teman-teman. Ada yang mau ditanya lagi nggak sama Reddy nih? Tadi ada sih dari Irfan Alfandi, Irfan underscore Alfandi. Paling cocok duet di lapangan sama siapa Bang katanya? Yang musim sekarang nih, Musim sekarang, musim lalu juga nggak apa-apa. ada Chandra musim sekarang tuh, ada Chandra. Kenapa tuh? Ya karena dia tahu karakter Hmm, saya. jadi udah klop ya. Tuh, ya udah. Ya, Itu sama Ade Chandra cocok deh. Emang kesana kemarinnya tuh cocok sama Ade kayaknya. Mungkin terakhir Reddy pesan untuk Persita fans dari Reddy mungkin. ya untuk Persita fans, apalagi kalau yang setiap Persita pertandingan di stadion, ya mungkin Mm-mm. kalau sekarang belum masih keadaannya masih kayak gini, kalaupun liga berjalan tanpa penonton, ya mohon bersabar dulu lah, Mm-mm. demi kenyamanan semuanya. Nanti pasti ada Kesehatan. waktu. Iya, kalau pasti ada waktu dan saatnya, kalau udah kembali normal bisa kembali nonton di stadion. Pokoknya tetap semangat, Amin. dukung kita. Amin. Oke, makasih Reddy waktunya walaupun kita agak ngelek-ngelek nih, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Semoga Karena jauh selanjutnya ini. ketemu
Iya, semoga saja kita ketemunya langsung di lapangan ya, Redi. Amin, amin. Sehat-sehat, salam buat keluarga, buat istri juga. Sampai ketemu nanti Ya, kita di ya, lapangan. Asik. Oh, nanti selebrasinya udah beda ya. Udah punya istri sekarang. Udah ganti selebrasinya. Oke, makasih Redi. Sehat-sehat ya. ya. Dadah.